Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Depo Ismita, NPM A1J022003, kelas 2A, dari Prodi Pendidikan Non-Formal, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Bengkulu. Di sini saya akan membahas bab 5, yaitu tentang konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah menengah, yang diampu oleh dosen Dr. Muhammad Kristiawan, MPD. Topik yang saya akan bahas, konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah menengah ini ada 3. Yang pertama, konsep manajemen mutu sekolah menengah. Yang kedua, sasaran mutu pendidikan. Dan yang ketiga, karakteristik menjadi sekolah bermutu. Baiklah, langsung saja. Materi yang pertama yang akan saya bahas yaitu konsep manajemen mutu sekolah menengah. Sekolah menengah sebagaimana menurut UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas yang menyatakan bahwa sekolah menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Sedangkan menurut PP nomor 29 tahun 1990 yang menyatakan bahwa pendidikan menengah adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi lulusan pendidikan dasar. Jadi, manajemen mutu sekolah menengah adalah upaya yang dilakukan dalam memperbaiki kualitas sebuah lembaga pendidikan menengah atau SMP, SMA, atau MA atau SMK guna tercapainya tujuan pendidikan. Yang materi selanjutnya, sasaran mutu pendidikan. Yang pertama, input. Input ini ada 9. Yang pertama, kepala sekolah. Yang kedua, guru. Yang ketiga, pegawai ahli. Yang keempat, fasilitas lengkap. Yang kelima, lingkungan kondusif. Yang keenam, kurikulum berstandar tinggi. Yang ketujuh, dana. Yang kedelapan, siswa yang terseleksi. Dan yang kesembilan, dana pendukung cukup. Yang kedua, proses. Proses ini ada 5. Yang pertama, KBM, metode dan pengujian efektif. Yang kedua, organisasi atau manajemen administrasi baik. Yang ketiga, hubungan masyarakat atau industri erat. Yang keempat, kegiatan ekstrakurikuler aktif semarak. Dan yang terakhir, pengendalian mutu efektif. Yang ketiga, output. Output ini terdiri dari 5. Yang pertama, nilai hasil belajar memuaskan. Yang kedua, kompetensi yang dicapai di atas standar. Dan yang ketiga, tingkat kelulusan tinggi. Yang keempat, keterserapan di dunia kerja tinggi. Dan yang terakhir, kepercayaan masyarakat tinggi. Materi selanjutnya, karakteristik menjadikan sekolah bermutu. Yang pertama, hal-hal yang diperlukan untuk mengelola sekolah ada 7. Yang pertama, memahami fungsi sekolah serta maksud dan tujuan pendidikan atau cita-cita bangsa. Dan yang kedua, memahami kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan dan UU Sisdiknas. Dan yang ketiga, memahami standar pendidikan yang ditetapkan. Yang keempat, memahami prinsip manajemen dan administrasi. Yang kelima, memahami kurikulum dan pengembangannya. Yang keenam, memahami tuntutan, kebutuhan peserta didik atau life skill dan tuntutan masyarakat. Dan yang terakhir, memiliki visi dan misi. Yang kedua, sasaran hasil mutu pendidikan. Sasaran pendidikan adalah membentuk kecakapan hidup yang terdiri atas ada 6. Yang pertama, berakhlak mulia atau beriman dan bertakwa. Yang kedua, cerdas, kreatif, inovatif. Yang ketiga, cakap berkomunikasi atau bersosialisasi. Yang keempat, menguasai ilmu pengetahuan. Yang kelima, terampil bekerja. Dan yang terakhir, bertanggung jawab sebagai warga bangsa. Dan yang ketiga, dimensi mutu sekolah ada 6. Yang pertama, melaksanakan kegiatan sesuai fungsi atau tepat sebagai lembaga pendidikan. Yang kedua, memiliki keunggulan. Yang ketiga, terpercaya sebagai sekolah yang baik. Yang keempat, kondisi nyaman, menyenangkan. Yang kelima, penampilan fisik maupun kegiatan menarik. Dan yang terakhir, mengesankan favorit. Yang keempat, fokus manajemen sekolah menengah. Ada 3. Yang pertama, pembaruan SMA yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedua, implementasi sistem manajemen abad 21 dengan mempertimbangkan peran SMA dalam membangun MBS di SMA. Dan yang terakhir, implementasi sistem manajemen SMA dalam kerangka konsep balance scorecard dengan melakukan sinkronisasi terhadap MBS. Demikianlah video yang dapat saya sampaikan.